Mereka benar-benar dihantui ketakutan, apalagi di Syria. Puncak dan pusat ketakutan umat Islam itu adanya di Syria hari ini. Palestina, apalagi naiknya Donald Trump. Ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ke hari ke depan itu bukan makin baik. Maaf ya, sebenarnya saya ingin saja mengiming-imingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kita berdoa, selepas ini kita diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Tuh kan, amin. Saking banyaknya asa yang selama ini tidak terwujud, lalu berharap mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang beriman. Amin. Tapi Bapak Ibu, dengan sangat percaya diri saya katakan, sekalipun yang naik nanti orang tersoleh dari kita yang ada di Indonesia, paling cerdas, paling soleh, paling jenius, paling berani, pokoknya paling itu ada pada dia. Lalu dia yang jadi presiden. Dia yang jadi menteri-menteri, orang-orang kayak gini jadi menteri-menteri. Apakah ke depan ada kebaikan? Apakah ke depan ada kebaikan? Menurut nubuat hadis Nabi tidak. Ini zaman fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada kebaikan yang akan ditemukan ke depan. Maksudnya apa? Kebaikan keadaan. Lebih baik ke depan itu nggak ada cerita. Yang mungkin lebih baik itu siapa? Manusia-manusia berimannya. Sebelumnya imannya hanya ala kadarnya, tapi makin kesininya makin mengental. Imannya makin mengkristal. Itu ada. Akhlaknya makin teruji, ibadahnya semakin hebat. Pokoknya untuk manusia berimannya ada peluang di sini makin kuat. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apabila dia lepaskan baranya, dia pun lepas dari Islam. Apabila dia tetap genggam dengan erat, dia bagaikan terbakar. Tapi orang yang beramal pada saat itu, nilai pahalanya sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul. Sambil nunjuk ke arah para sahabat. Sahabat-sahabat merasa heran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna minhum, 50 orang kami nilai pahalanya atau 50 orang kalang-kalangan mereka saat itu? Bal minkum, 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Menandakan apa? Beramal di fase keempat ini berat, Bapak Ibu. Berat mengamalkan Islam. Ibu tahu kenapa? Bu, Ibu tahu kenapa berat pada fase keempat, Pak? Tahu kenapa? Hah? Karena kalau di sini ngamalkan Islam di fase keempat ini ngelawan arus. Kalau sahabat di zaman Nabi sudah didukung oleh lingkungan. Bahkan negeri dan negara pun sudah dipimpin oleh Rasulullah dengan sistem Islam. Jadi udah satu jalur. Gampang mengamalkan amalan Islam. Lah sekarang coba mengamalkan amalan Islam sementara arusnya berlawanan dengan kita. Ibu pakai jilbab dalam aja ini udah jadi sorotan loh, Bu. Ini jangan-jangan dari keluarga teroris. Yang bejeng-jenggot ini Pak, waduh. Makin kita nampakkan ciri khas Islam kita di ini zaman. Aduh, anak-anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri khas keluarga teroris. Anaknya masuk ke pesantren. Sudah mulai rajin ke masjid, anti riba. Ini sudah dianggap kaum fundamentalis, kaum ekstremis. Ya. Pokoknya semakin kita mencoba mengamalkan Islam ini, di akhir zaman makin berat. Inilah dia fase keempat. Wajar toh kalau Allah memberikan bonus pada kita, nilai pahala yang bisa kita kerjakan di zaman ini, dibandingkan pekerjaan yang sama, amalan yang sama, yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi dulu, nilainya dijadikan Allah 50 kali lipat nilai pahala sahabat. Adil Allah, maha adil Allah. Ya, 50 kali lipat nilai amalan para sahabat. Alhamdulillah. Tinggal sekarang mau enggak? Baik. Fase keempat. Di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini, peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Ke depan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang naik jadi presiden, apakah naik jadi presiden itu adalah Habib Rizik? Apakah naik jadi presiden itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir? Atau Kiai Haji Anu, Habib Anu, siapa saja yang naik jadi presiden, lalu gubernurnya semua se-Indonesia ini anggaplah orang lain. Apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustadz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat. Ada penjahat-penjahat raksasa di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Ketika ini zaman fase keempat, mereka akan obrak-abrik Indonesia ini dengan segala kekejian dan makar kotor mereka. Mereka punya fulus,
Mereka punya jaringan dan link internasional. Zionis Israel jelas bersama mereka. PBB jelas bersama mereka. Dan mereka anti dengan upaya-upaya tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Di masa ini, siapapun yang naik, lihat Pak Presiden Soeharto dulu, sebelum beliau dilengserkan, Bapak Ibu tahu bagaimana mulai cintanya beliau dengan umat Islam. Terasa nggak? Bagaimana hangatnya hubungan beliau dengan umat Islam. Bagaimana umat Islam dan rakyat Muslim Indonesia mulai diberikan peluang-peluang yang pantas oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, ketika beliau mulai memberikan ruangan untuk umat Islam, kekuatan CIA dan lain-lainnya di belakang mulai bekerja dan beliau pun tumbang. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, ini fase keempat. Di fase keempat sekali lagi saya katakan banyak terjadi peperangan. Dan peperangan itu melibatkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Lihat aja waktu aksi damai 4 November kemarin, ibu-ibu atau bapak yang banyak turun? Ibu-ibu. Benar, Pak? Sama-sama. Kok nggak kelihatan di sama-sama. Baik, ikut. Ibu di belakang atau di depan, Bu? Nah, oke. Sekarang, Bapak, kalau begitu, perang itu biasanya merenggut nyawa yang di belakang atau yang di depan? Di depan. Ceritanya ibu-ibu itu di belakang memang bagian logistik. Bahasa yang agak lembut lah sedikit logistik. Tapi ibu sendiri yang mengatakan dapur gitu. Baik. Bagian ibu bagian yang aman karena memang begitu adabnya. Ibu nggak boleh di depan, ibu harus di belakang. Nanti kalau ada yang luka, pakaiannya nenek-nenek tua yang boleh ngurus dia. Yang muda-muda jangan. Nanti rusak niat orang mujahid. Baik, kaum muslimin, fase keempat adalah fase kediktatoran. Di fase ini kita sedang hidup sekarang. Tahukah Bapak Ibu? Sekarang saya katakan di fase keempat ini pasti berakhir, kita masuk pada fase kelima. Posisi kita di fase keempat sekarang berapa lama lagi ya untuk masuk ke fase kelima? Berapa lama lagi? Tahukah? Yuk kita menyimak sebentar, nguping sebentar. Apa yang dikatakan oleh CIA, Intelijen Amerika Serikat. Jelas ini bukan sumber untuk kita imani ya. Sekedar tahu saja it's okay. Apa kata CIA Amerika Serikat di New York Times? Masa depan dunia ke depan ini akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan mereka akan bermula memimpin dunia ini kembali pada tahun 2020. Keren. 2020 keren. Tapi benar apa enggak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. KGB Rusia masih di New York Times. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan bahwa khilafah Islamiyah memimpin dunia ini saat-saat indahnya itu mulainya 2025. Ada perbedaan tipis. 2020 dengan 2025. Intinya, penguasa dan kekuatan belahan timur dengan belahan barat sepakat mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan Islam, khilafah Islamiyah. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan harum-harumnya khilafah itu dimulai di 2025. Kalau Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tahun 2025 kita akan kembali memimpin dunia. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya orang barat sendiri yakin fase kelima ini yang kita sebutkan dalam hadis ini sudah dekat waktunya. Udah dekat waktunya. Tapi kita memang tidak diperintahkan mengimani pernyataan apalagi penyebutan tahun oleh orang Bagi kita mengimani tuh ada ayatnya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Tuh ada ayatnya. Cukup kita beriman karena ada ayatnya. Juga ini hadis. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, kelima. Di fase kelima khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Kita imani ini karena hadisnya sahih. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ini bukti kedua. Kita sudah ada di sini dan menuju kemari pun udah dekat. Ustadz, ini kan lama. Tapi kenapa ini cuma sebentar? Ini yang saya tidak bisa menjawab, akan tetapi saya hanya berani mengatakan bahwa
Masa yang keempat ini, bila melihat tanda-tandanya memang sangat rapat menuju ke arah masa kelima. Sekarang, bukti ketiga. Nabi menyebutkan berapa lama sih waktu yang disediakan oleh Allah? Berapa lama? Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, lalu wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini berapa lama? Sebentar, kita sebutkan dulu riwayatnya. Riwayat hadis yang menceritakan tentang umur umat Islam dhaif seluruhnya. Ya, dhaif. Apa arti dhaif, Bu? Lemah. Kalau hadis dhaif, bagaimana cara kita menyikapi hadis dhaif? Sebentar. Dalam pelajaran mustalah ilmu hadis, ya, ini hadis. Ada hadis Nabi. Hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi satu orang ke satu orang. Ya, satu orang ke satu orang. Maka ini hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Ya. Tingkatan pertengahan adalah hasan. Hasan. Dan tingkatan terbawah adalah dhaif. Baik. Hadis dhaif ini, walaupun dia dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis. Artinya masih perkataan Nabi. Agar dapat didudukkan masalah ini ya. Walaupun hadis dhaif, jangan telantarkan dia. Jangan dibuang, enggak sopan. Kenapa? Masih perkataan Rasulullah enggak? Masih. Yang wajib dibuang itu adalah hadis maudhu'. Nah ini. Hadis maudhu'. Apa ini hadis maudhu' artinya? Palsu atau hadis matruk. Hadis yang memang disuruh oleh para ulama-ulama hadis wajib ditinggalkan. Atau hadis syadz. Atau hadis mungkar. Ya. Jenis-jenis hadis yang memang wajib kita untuk meninggalkannya. Tapi kalaupun dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Level hadis tertinggi adalah hadis mutawatir. Di bawah mutawatir adalah ahad. Ahad ada 3 tingkatan. Oke. Sekarang kita kembali. Hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam, yakni sejak Nabi diutus sampai kita semua habis, ternyata hadisnya dhaif. Dan ada 2 kelompok riwayat hadis dalam masalah ini. Dua-duanya diceritakan oleh Abu Daud. Namun, Bapak Ibu, Ustadz, kalau hadis dhaif ngapain juga diceritakan sekarang? Ya kan gitu? Baik. Adab menceritakan hadis dhaif itu ada beberapa hal. 1, wajib menyebutkan status hadisnya. Kalau meriwayatkannya wajib ceritakan status hadisnya. 2, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Oke, ini yang kedua. Hadis dhaif, adab yang ketiga, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Baik Bapak Ibu, dapat dipahami? Yang keempat, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, seperti hadis hasan apalagi sahih, wajib langsung ditolak mentah-mentah hadis dhaif. Yang kelima, hadis dhaif yang kelima, dia cukup dijadikan sebagai targhib dan tarhib. Untuk motivasi amal dan menakut-nakuti jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu juga fadhailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal. Azan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan azan sebentar. Habis itu kita sholat. Tapi saya sudah jamak. Nanti sholatnya gimana silakan panitia yang mengaturnya. Kita baru sampai di mana sekarang pembahasan? Tentang umur umat Islam. Umur umat Islam berkaitan dengan hadis tentang umur umat Islam. Taib. Ada berapa tadi? Baru 5 ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan seminar kita pada sesi kedua ini dari asar ke maghrib insyaallah ta'ala. Ada perbedaan tipis tentunya antara kita dengan para sahabat Nabi. Kalau ingin disederhanakan beda tipis, tapi kalau ingin diseriuskan beda berat. Gimana? Kalau sahabat mulainya dari selepas subuh, berakhir di maghrib. Kalau kita mulainya dari jam 2, direncanakan berakhir jam 9. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat tidak ada jeda kecuali hanya sholat. Kalau kita, sholatnya plus dengan makan dan minum snack. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, sahabat seluruhnya lesehan. Lesehan di lantai, rapat, laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Kalau ini kita pakai kursi, dan tentu saja ini akan mengambil space yang cukup banyak. Padahal saya ingat di luar sana banyak sekali yang merasa iba dan sedih hati karena tidak dapat mengikuti acara ini. Udah penuh Pak Ustadz, saya mau ikut. Saya katakan saya bukan panitia, saya tidak punya wewenang apa-apa untuk mengiyakan atau menidakkan. Ya, semoga saja ada event yang lain yang akan melibatkan yang belum pernah ikut sekarang ini, atau bagi yang ingin memantapkan lagi pada kesempatan yang berbeda insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi kami menyebutkan 5 adab berkaitan tentang hadis dhaif, ya. Adab yang kelima, boleh menceritakan hadis dhaif kalau dalam rangka motivasi amal, ya, atau menyebutkan tentang masalah tarhib, ancaman-ancaman dari sesuatu yang kurang disukai dalam Islam. Yang keenam, hadis dhaif tetap lebih diutamakan daripada perkataan ulama. Kenapa? Yang satu hadis perkataan Nabi, yang satu perkataan ulama. Adabnya tentulah perkataan Nabi lebih diprioritaskan, lebih dijunjung tinggi, lebih didengarkan daripada perkataan selain beliau, ya kan? Jadi, kalau ada ulama berkata begini dan Rasul berkata begini, walaupun hadisnya dhaif, wajib tetap prioritaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab-adab berkaitan dengan, ya, mohon duduknya maju, isi yang kosong. Lagi sholat, ya, saya hanya tukang bacain. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita kembali tentang hadis ini berkaitan tentang umur umat Islam. Tidak ada satupun hadisnya yang sahih, tapi perlu diingat, walau bagaimanapun juga ini tetaplah perkataan Rasulullah. Yang ketujuh, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya dhaif, jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan. Jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan, walaupun bukan dibina di atasnya keyakinan. Selesai. Jadi ada 7 poin adab berkaitan dengan hadis dhaif. Mari kita lanjutkan. Sekarang dari hadis Abu Daud yang pertama. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud yang pertama ini, umur umatku adalah umur umat Yahudi
dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini yang pertama. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Mari kita lihat sebentar seberapa lama sih umur umat Yahudi. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun dalam sejarah. Sejak Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa diutus. 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nah, umur umat Nasrani ini dari mana startnya? Dari Nabi Isa diutus sampai kepada, jadi ini dari Nabi Musa ya. Ini dari Musa. Nabi Musa sampai ke Isa alaihissalam. Nah, ini 2000 tahun lamanya. Kemudian dari Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ini dari Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 600 tahun. Dikurangi, maka itulah umur umat Islam, 1400 tahun. Umur umat Islam adalah 1400 tahun. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Artinya di sini kita tulis 1400. Baik. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini karena jalur periwayatannya banyak, disebut dengan turuqul hadis ya, turuqul hadis. Karena jalur periwayatan hadisnya banyak, naik status hadisnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Yang ngerti pernah belajar ilmu mustalah hadis pasti tahu nih. Karena jalur periwayatan hadis ini banyak, bukan dari satu jalur saja, statusnya naik kepada hasan. Hasannya disebut dengan hasan li ghairi. Dia menjadi hasan karena faktor-faktor lain. Naik. Apa kata Rasulullah dalam masalah ini? Tentang masalah umur umat Islam. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Nabi terdiam sesaat, kemudian dia melanjutkan. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Koma, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Maknanya penambahan 1/2 hari ini sebenarnya udah lelah umat Islam. Betul tidak pada kenyataannya sekarang? Umat Islam makin kesini makin bertambah lelah nggak keadaannya? Iya. Walaupun Nabi berharap semoga umatku tidak menjadi lemah. Karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Oke, sekarang bagaimana cara kita membicarakan sehari tambah setengah? Sehari di sisi Allah kita menghitungnya di dunia berapa tahun? Yes. 1000 tahun. Dalilnya ada nggak? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun kamu menghitungnya. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun kamu menghitung di dunia ini. Lah 1 hari tambah setengah berapa? 1500 tahun. Lah jadi di sini 1500 tahun hitungan Hijriah. 1500 tahun. Hadis yang pertama mengatakan umur umat Nabi cuma 1400. Hadis yang kedua mengatakan 1500. Sekarang gimana cara mendudukkan dua hadis yang kelihatannya nggak sama ini? Disinilah para ulama-ulama kita mencoba berijtihad. Ulama-ulama ahlus sunnah ya, yang memang pakar di bidang hadis, ahli di bidang sejarah, sekelas Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, sekelas Imam As-Suyuti, sekelas Syekh Ibnu Rajab al-Hambali. Mereka mencoba berijtihad. Tadi berapa tadi? 1400, di hadis yang lain 1500. Oke. Gimana nih? Ada dua hadis. Maka dengan hitung-hitungan tertentu sesuai dengan
keahlian dan latar belakang keilmuan masing-masing ulama ini, ada yang berani mengatakan pokoknya umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara ini. Dari 1400 ke 1500, tidak lewat. Maka ada yang mengatakan pas 1476, hitungan Hijriah, umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482, umat Islam habis. Masalahnya, siapapun yang melafazkan ini kalimat, tidak ada satupun ayat, apalagi hadis, ya. Tidak ada satupun hadis, ayat, dan ulama lain yang menyampaikan ini kecuali mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini ijtihad. Selama ini hanya ijtihad, sekedar dengar saja sih oke-oke saja. Atau sekedar tahu sih oke-oke saja. Tapi untuk meyakininya ya nggak boleh. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Lihat. Seandainya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan saya lebih tenang dengan perkataan Syekh Ibnu Rajab. Kata Syekh Ibnu Rajab, umur umat Nabi ini pokoknya lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Maka umat Islam akan habis serentak di muka bumi ini. Habis serentak di muka bumi ini. Mari siap-siap merinding. Lihat kembali, seandainya apa yang dikatakan oleh para ulama 1476 ini habis, maka berarti yang tersisa sekarang berapa, Pak? Sekarang 14 berapa? 1438 ya. 1438. Hitungan Hijriah. Ya. Hitungan Hijriah itu kan mulai dihitungnya dalam penanggalan Hijriah Islam itu adalah sejak Nabi hijrah. Iya, berarti dari sini mulai menghitung. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang tidak masuk dalam hitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam itu sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini yang harus ditambahkan kemari. Ya kan? Tambah 13. Hasilnya berapa? 1451. Kalau hitungan-hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil full saja 1500, ambil full saja, kurang 1459. Maka maknanya di depan kita tersisa hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam di muka bumi ini habis. Sehabis-habisnya. Enggak lama. Umat Islam tidak tersisa satu orang pun yang masih hidup setelah 49 tahun ke depan dari sekarang. Ini kalau kita hitung full 1500. Kalau seandainya kita menghitungnya ternyata ini kemari, maka tinggal mengurangi saja. 1451 di 1476 kurang 1451, tersisa 25 tahun saja lagi ke depan. Kalau yang ini berarti tersisa 26 tahun saja ke depan. Ya. Kalau ini sisa berapa? Ya, dekat amat. Inikah waktu yang telah tersisa untuk umat Islam? Kalau dari hadis yang dhaif ini, na'am. Artinya Bapak Ibu, waktu yang sangat dekat untuk umat Islam hidup di bumi. Bukan kiamat loh ya. Tolong kita dudukkan sekarang, ini bukan kiamat. Tapi tentang habisnya orang Islam di bumi ini. Waktu yang hanya tersisa sebentar di depan kita, harusnya menjadi renungan buat kita. Masihkah pantas kita dengan penuh tamak memburu dunia, diharapkan bisa bertahan sampai 7 turunan ke bawah? Masihkah pantas kita gila-gila dengan dunia ini? Kita tahan-tahan dunia sehingga kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Kita tidak mau bantu perjuangan agama Allah. Kita tidak mau jayakan agama Allah yang saat ini sedang membutuhkan sekuat-kuatnya pengorbanan. Masihkah pantas kita menambah lagi beban hutang dan hutang demi membuat usaha baru demi usaha baru yang seluruhnya akan hancur pada fase keempat ini. Apapun usaha yang dibangun ke depan, selama bukan usaha yang menopang urusan agama, maka usaha itu akan menjadi ratapan dan penyesalan ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fase keempat, di mana waktu kita sudah sangat sedikit. Baik, bukti bahwa kita di akhir zaman. Yang ketiga sudah selesai. Yang keempat, bukti bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman. Mari, jadi spidol merah ada punya?
Belum jadi? Oh. Ya. Saya tahu pihak Alfamart tidak akan mengantarkan spidol merah kemari. Karena mereka nggak dengar. Kalau mereka dengar pasti mereka berinisiatif kami infak satu, Ustaz. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masalahnya yang akan saya oret berikutnya sebaiknya jelas dengan warna merah, itu lebih baik. Ada apa? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Dan 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butiran marjan, yang satu butir dengan butir yang lain, di tengah butiran marjan itu ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Lalu antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali tersebut. Di bagian bawahnya dikasih simpul, sehingga butir-butir itu tertahan oleh simpul ini. Mirip dengan butir-butiran tasbih. Ya. Ada berapa? 10 butiran. Iyuqta'u silkun, ketika simpul tadi dipotong, diputus, apa yang terjadi, Bu? Meluncur enggak butiran pertama? Bagaimana nasib butiran kedua? Menyusul pakai waktu lama atau cepat? Nggak pakai lama. Shup, keluar yang pertama, langsung yang kedua. Shup, 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 shup. Menyusul semuanya. Jadi nggak pakai lama. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima. Bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 10 tahun. Jaraknya sangat rapat dan dekat. 10 tanda besar kiamat ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, 1, 2, 3, 4-nya ini terjadi pada fase kita. Ya, 4 yang pertama terjadi pada fase kita. Lihat ini. Wah, ini kalau spidol merah bagus sekali ini. 1. Fase yang tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua langsung menyusul setelah itu. 2. Tanda besar kiamat yang ketiga, awas, dari ini kemari, dari tanda besar kiamat pertama ke kedua, paling lama hanya 3 tahun jaraknya, Pak. Terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Dari tanda besar kiamat yang kedua ke ketiga, jaraknya hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Ya. Dari tanda besar kiamat yang ketiga ke keempat, tanda besar kiamat yang keempat, ini sekaligus menjadi penutup fase yang keempat, ya. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah keluarnya bangsa yang paling ganas, yang ditahan oleh Zulkarnain di dalam tembok yang kokoh. Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi. Bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini dia. Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang keempat habis. Dengan cara Allah habisi mereka dengan caranya. Oke, yang pertama apa? Dukhon. Yang pertama adalah dukhon. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihi salam turun dari langit. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima di sini. Yang kelima di sini. Ini tanda besar kiamat yang kelima. Yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam adalah keluarnya binatang raksasa yang Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Binatang ini Allah sebut dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Barulah yang ketujuh, angin lembut, kematian. 7 tanda besar kiamat ini umat Islam menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 lagi yang lain sama sekali umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya.
Baik. Yang keenam, surat An-Naml ayat 82. Ya. Surah An-Naml ayat 82 tentang akan kami keluarkan dari dalam perut bumi ini seekor binatang yang melata. Insya Allah saya akan uraikan, Pak. Saya akan uraikan walaupun hanya dengan summary, hanya dengan ringkasan ya. Saya akan uraikan. Pertama, tanda besar kiamat yang pertama apa? Dukhan. Oke. Sebentar, sebelum saya terangkan apa itu dukhan, kapankah keluar tanda besar kiamat yang pertama ini? Dukhan ini. Ada yang bisa menjawab? Hah? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalaulah bukan masalah ini sering kami ucapkan dan sampaikan di mana-mana, dan sudah ada YouTube kita yang juga senantiasa tersimpan dengan baik, bisa dibuka kapan saja. Kalaulah bukan karena itu, maka malam ini atau sore ini saya akan berikan hadiah berupa buku. Sayang ya, karena ini udah menyebar di mana-mana, pasti ada yang udah tahu. Makanya saya nggak jadi. Ya, kapan tanda besar kiamat yang pertama keluar? Udah ada hadisnya tadi. Sudah ada hadisnya tadi. Kalau simpulnya tadi dipotong. Nah, apa itu simpulnya? Simpulnya adalah bila bumi ini mengalami hantaman meteor. Ya, meteor. Ya. Apa hubungan meteor dengan dukhan? Sehingga akibat meteor ini terjadilah dukhan. Masya Allah. Saya akan uraikan nanti, hubungannya sangat jelas. Baik dari hadis ataupun dari fakta ilmiah menurut para ahli fisika, menurut para ahli astronomi dunia. Hubungan antara meteor dengan dukhan. Pertama ada hadisnya. Yang kedua, ada pembahasan ilmiah yang sesuai dengan hadis itu. Jadi, dukhan baru terjadi ketika bumi mengalami hantaman meteor. Oke, apakah itu dukhan? Dukhan ini Bapak Ibu, dia adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Ini dukhan. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Debu ini saking tebalnya, kata Rasulullah, kamu sampai-sampai tidak bisa melihat adanya matahari selama 40 hari 40 malam. Jangankan matahari, telapak tanganmu saja kamu letakkan di depan mukamu seperti ini, kamu mencoba melihatnya, tidak bisa melihat adanya telapak tangan di depan kita. Saking tebalnya kabut debu itu. Satu muka bumi ini gelap gulita, sehingga tidak bisa dibedakan kapan siang, kapan malam. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Gimana cara kami membedakannya? Jawaban Nabi adalah takdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktu sholatnya. Main kira-kira. Loh, apa nggak bertanya Bapak Ibu? Kemana perginya jam tangan? Jangankan jam tangan, telapak tangan yang gede aja nggak nampak. Satu, yang kedua, satu lagi, mati ya. Belum apa-apa udah ketakutan duluan. Biasa kalau saya menguraikan akhir zaman ini, kadang listriknya yang mati, kayak mereka aja udah cemas mendengarnya. Iya. Gimana? Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah mencoba berijtihad untuk menjawab. Ya. Mungkin nggak ada lampu semacamnya, itu sudah pasti Pak. Karena ternyata sejak meteor ini jatuh, coba lihat kalau ada warna-warni spidol kita kan asik kan? Nggak monoton begini. Sebenarnya panitia nggak nyambung dari tadi ya. Yes. Bukan apa-apa, panitia merasa rugi meninggalkan ruangan. Setiap kalimat demi kalimat adalah nilai ilmu dan informasi. Jadi saya nggak menyalahkan panitia. Dari sejak meteor Pak, perhatikan ini, sejak meteor sampai tembus kemari, sampai kemari, sampai kita serentak wafat di muka bumi ini, semua teknologi yang hari ini kita nikmati sudah nggak ada. Siap-siap hidup ke zaman di mana
Tidak ada lagi teknologi satupun yang melayani kita. Padahal bangkainya masih ada. Bangkainya masih ada. Bola lampunya masih ada. Kabel-kabelnya masih ada. Handphonenya masih ada. Televisi, laptop, infokusnya masih ada. Mobil, pesawatnya, bangkainya semua masih ada. Cuma tidak bisa lagi dipakai. Why? Kenapa? Because